Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Oke, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan bab selanjutnya ya, mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Oke, next. Pada poin A, ada sistem persamaan linear. Yang pertama, persamaan linear dua variabel ya. Di situ dijelaskan bahwa sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang memuat dua persamaan dan memiliki dua variabel dan pangkat setiap variabelnya satu. Maksudnya gimana, Bu? Di situ bisa kalian lihat bentuk umum persamaan linearnya ya. Ada AX plus BY sama dengan C. PX plus QY sama dengan R ya, dengan A, B, P dan Q tidak sama dengan 0. Contohnya di situ bisa kalian lihat X plus Y ya, X plus Y sama dengan 3. Persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan min 5. Tadi kan di situ pengertiannya suatu sistem persamaan yang memuat dua persamaan. Jadi ini untuk persamaan yang pertama, yang ini persamaan kedua. Paham ya? Dua persamaan dan memiliki dua variabel. Variabelnya yang mana? X dan Y. Ya, sama ya, X dan Y. Jadi variabelnya adalah X dan Y. Ingat, 3 dan min 5 ini apa namanya? Konstanta. Paham ya? Terus, dan pangkat setiap variabelnya 1. Pangkatnya 1 nih, si X pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 2 kan dia X kuadrat, Y kuadrat gitu ya. Sedangkan ini pangkatnya 1, jadi cuman X dan Y gitu. Paham ya? Jadi bentuknya adalah dua persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat setiap variabelnya adalah 1. Paham ya? Jadi itu untuk pengertian sistem persamaan linear dua variabel gitu. Ini hapus dulu. Oke, di next slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas 4 metode dalam mencari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai X, mendapatkan nilai Y, kayak gitu. Jadi misalkan ada X plus Y, kayak yang tadi ya. X plus Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan min 5. Yang ditanya berapakah nilai X, berapakah nilai Y. Nah, itu ada 4 metode caranya. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat metode gabungan atau eliminasi dan substitusi kayak gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 2 metode, metode grafik dan metode eliminasi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai yang metode grafik. Kalian pada metode ini kalian wajib menggunakan penggaris, wajib ya, karena tanpa penggaris itu hasilnya tidak akan benar gitu. Jadi perhitungannya pun juga harus sama. Misalkan dalam pembuatan garis bilangan, misalkan di sini 0, di sini 1. Nah, ini berapa nih? 1 cm. Ke kanan juga 1 cm, 2. Selalu 1 cm. Sama, yang ke bawah juga. Jangan ke kanan 1 cm, yang ke bawah 2 cm. Misalkan satunya di sini. Jangan kayak gitu. Ya, kan kalian udah belajar dari SD, SMP ya. Ini harus sama. Ya, jadi wajib pakai penggaris gitu. Nah, oke. Di situ ada pengertiannya. Untuk metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Jadi misalkan itu kan dua garis ya. Jadi kita akan mencari titik potongnya. Misalkan ada garis kayak gini. Nah, kita untuk himpunannya adalah titik potong antara dua garis. Ini garis A, ini garis B. Gitu. Jadi kita akan mencari titik potongnya. Caranya gimana? Langsung aja kita ke contoh soal ya.
Ini Bu hapus. Oke, di situ ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian di bawah ini menggunakan metode grafik. Ada 2x min y sama dengan 2. Ya, ini yang pertama. Terus persamaan yang kedua adalah x plus y sama dengan 4. Betul gitu ya? Nah, gimana caranya? Kita harus mencari titik x dan y-nya dulu. Dengan cara apa? Kita misalkan. Jadi kita cari satu-satu. Oke, yang pertama, kita cari yang persamaan pertama dulu. Ada 2x min y sama dengan 2. Oke, persamaan yang ini, kita fokus ke sini dulu. Kita misalkan jika nilai x-nya 0 dan jika nilai y-nya 0. Contoh, ada x dan y, gini ya. Ketika nilai x-nya 0, anggaplah ini 0, nggak ada. Berarti nilai y-nya min 2 ya. Min 2 ya kan? Min 2. Sedangkan ketika nilai y-nya 0, berarti nilai x-nya 2 dibagi 2, 1 gitu ya. Berarti titiknya adalah x, y sama dengan x-nya berapa? 1, min 2. Oke, paham ya sampai sini? Lanjut yang kedua. X plus Y sama dengan 4. Sama seperti tadi, kita misalkan nilai X dan Y-nya. Nilai X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 4. Oke, paham ya? Berarti untuk titik X, Y-nya adalah X, Y sama dengan 4,4. Oke, kita udah dapet nih ya. Garis untuk persamaan yang pertama, dia X, Y ada di titik 1, min 2. Untuk yang X plus Y sama dengan 4, berarti dia 4,4. Lanjut, kita buat garisnya ya. Ini Bu hapus. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, untuk membuat garisnya itu harus wajib pakai penggaris biar dapat hasilnya ya. Di sini Ibu nggak pakai penggaris ya, tapi kalian pakai. Jadi kalian coba sendiri. Untuk yang ini tadi x, y, berarti nilai x-nya, titik x-nya di 1 ya. Ini kan y. Yang ini x. Oke. X-nya 1. X-nya 1 di mana? Titik X1. 0,1 tadi ya. X di sini. Ini 1. Y-nya min 2. Berarti di bawah sini. Min 2 titiknya. Nah, dari titik ini kita tarik garis. Kita tarik garis ya. Kita tarik garis. Oke. Selanjutnya, yang ini. Titik X-nya 4. Di mana X-nya 4? Sebelah sini ya. Misalkan di sini. X-nya 4, Y-nya 4. Berarti di atas, positif ya. Terus kita tarik garis lagi nih. Ya, antara si 4 dan 4-nya, titiknya. Kita tarik garis. Nah, misalkan gini, ya. Terus titik potongnya adalah di sini. Ini titik potongnya. Ketika kita tarik garis putus-putus, ya. Ini ada di 2, yang ini ada di 2. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Bisa coba sendiri. Seperti yang Ibu bilang tadi, setiap dari 1, 2, 3, 4 itu harus sama. Misalkan 1 cm harus sama-sama 1 cm. Nanti ketika kalian cari titik-titiknya, berarti himpunannya ada di titik 2,2 gitu. Ini untuk yang metode grafik ya. Sebenarnya jarang digunakan, tapi kalian harus tahu metodenya. Jadi ketika misalkan ada soal kerjakan soal berikut dengan menggunakan metode grafik, kalian bisa.
Kayak gitu ya. Jadi ini untuk mencari nilai himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel menggunakan metode grafik. Caranya gini tadi ya, cari titik-titiknya. Oke, paham ya? Nah, oke. Next. Selanjutnya, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Di situ bisa kalian lihat, menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara eliminasi. Artinya, mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Ya, dengan menghilangkan variabel yang lain. Nah, prinsip yang digunakan untuk menghilangkan suatu variabel adalah mengurangkan atau menjumlahkan. Oke, mengurangkan atau menjumlahkan. Di situ ada contohnya. Kita langsung ke contoh ya, biar paham. Ini Bu hapus. Oke, kita langsung ke contoh soal. Untuk nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2P min Q sama dengan 5. P plus 3Q sama dengan min 1. Nah, caranya gimana? Jadi kita cari satu-satu. Misal, kita mau mencari nilai Q. Berarti otomatis kita harus menghilangkan nilai P-nya. Caranya gimana? Si koefisiennya ini harus sama, terus baru kita bisa kurangkan atau kita jumlahkan. Ya, oke. Bisa kalian lihat, untuk koefisien yang P dia 2, sedangkan yang bawah 1. Gimana caranya biar dia sama nih? Yang bawah aja kita kali 2, ya. Ketika yang bawah dikali 2, maka kan hasilnya sama-sama nih, 2P, ya. Nah, yang atas kita kalikan dengan 1 aja, gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, 2P dikali 1 ini tetap sama yang atas ya, karena dikali 1, 2P min Q sama dengan 5. Terus yang bawah, persamaan yang bawah kita kalikan dengan 2. Setiap koefisiennya kita kalikan dengan 2. Berarti 2 dikali P, 2P. 2 dikali Q, 2 dikali 3Q, berarti positif 3 kali 2, 6 ya. 6Q sama dengan 2 dikali min 1, min 2. Udah dapet nih. Udah sama si koefisien P-nya. Terus biar hilang diapain, Bu? Dikurangin ya. Kalau ditambah kan jadi 4P. Ya, dikurangin. Berarti jadinya min. Ini habis ya. Terus min Q dikurang 6. Min 7Q. Nah, di sini kalian harus hati-hati di sini nih. Yang sering Ibu temukan, kalian itu udah pada bisa mencari nilai X dan Y, tapi kurang teliti ketika penjumlahan atau pengurangannya. Kayak gitu. Nah, ini kan min Q, ngutang 1, ngutang lagi 6, jadinya nambah ya, min 7Q. Sama dengan 5 dikurang min 2, jadi positif ya, 5 dikurang min 2, oke, jadi 5 plus 2, betul ya? Jangan sampai salah, jadinya 7. Berarti Q sama dengan min 1. Paham? Paham ya? Udah dapet nih nilai Q-nya. Terus gimana lagi? Yang ditanya. Udah dapet nilai Q, selanjutnya nilai P. Sama halnya kayak yang ini. Tapi kalau yang ini, si P-nya yang kita hilangkan. Kalau langkah selanjutnya, yang Q-nya yang kita hilangkan. Jadi, ini untuk yang pertama. Ini yang kedua. 2P min Q sama dengan 5. P plus 3Q sama dengan min 1. Gitu ya. Terus diapain? Yang atas min 1, yang bawah plus 3. Berarti yang atas kita kali berapa? Kita kali 3 aja ya, biar sama-sama 3. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Paham ya? Terus lanjut. 3 dikali 2, 6P min 3Q sama dengan 15. Ya, 3 kali 2, 6. 3 kali 1 min 3, ya. 3 kali 5, 15. Terus yang bawah sama karena dikali 1. P plus 3Q sama dengan min 1. Oke, udah dapet nih. Terus, biar 3-nya kan udah sama, kita apain? Kita kurangkan atau kita tambahkan? Tambah ya. Kenapa?
Karena kan ini min 3. Kalau min 3 dikurang 3, otomatis kan jadinya min 6. Ya, karena ini min, ini plus, jadi kita jumlahkan min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Ya, berarti ini kita jumlahkan. Oke, paham ya? 6P ditambah P. 1 ya ini, berarti 7P. Sama dengan 15 ditambah min 1, 14. Ya, positif 14. Berarti P sama dengan 14 dibagi 2, berapa? 14 dibagi 2. 14 dibagi 7 ya, mohon maaf. 2 ya. Oke, udah dapet nih. Berarti himpunannya berapa? Himpunannya. Kesimpulannya adalah HP-nya sama dengan X, Y, P, Q, mohon maaf. P, Q berarti sama dengan P-nya berapa? 2, min 1. Gitu. Jadi, kalau yang tadi metode grafik menggunakan garis, ya, kita cari titik-titiknya, terus kita tarik garis. Dari 2 garis itu ada yang namanya titik potong, nah itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang metode eliminasi, namanya juga eliminasi, jadi kita harus menghilangkan salah satunya. Ya, untuk mencari nilai Q berarti kita hilangkan nilai P-nya dengan cara menyamakan koefisiennya, pas udah sama baru kita kurangkan atau jumlahkan. Ya, paham ya? Udah dapat nilai Q. Selanjutnya mencari nilai P, sama kayak tadi. Kalau yang tadi nilai P-nya yang dihilangkan, berarti sekarang yang Q-nya yang kita hilangkan. Karena ingin mencari nilai P. Gitu ya. Koefisiennya disamakan, ya. Udah sama, berarti kita jumlahkan atau kurangkan. Gitu. Udah dapat nilainya. Gitu, paham ya? Jadi itu untuk yang metode eliminasi dan grafik. Kayak gitu. Nah, untuk yang nomor 2, itu dia sama, tapi dia dalam aplikasi soal cerita, ya. Jadi, bisa kita kerjakan. Ini Bu hapus. Untuk yang nomor 2, kalian harus bisa membuat model matematikanya. Dari soal cerita kalian buat ke bentuk model matematikanya dulu, baru bisa kalian kerjakan. Contoh, misalkan nomor 2. Pak, pada toko Agung, Ida membeli 3 buku dan 2 pulpen. Oke, kita misalkan yang pertama. Misalkan buku itu X, pulpen itu Y. Berarti model matematikanya gimana? Oke, di situ ya. Ida membeli 3 buku, berarti 3X plus 2 pulpen. 2Y dengan harga, berapa harganya? 9.000. Paham ya? Selanjutnya, sedangkan Hasan membeli 1 buku berarti dia koefisiennya 1, nggak perlu kita tulis 1, langsung aja X, plus 1 buku dan 3 pulpen, berarti 3Y, sama dengan 6.500. Nah, terus yang ditanya, berapa harga masing-masing sebuah buku dan pulpen? Ya, kalau kayak gini kan kita belum tahu nih berapa harga buku, berapa harga pulpen, kayak gitu. Ini dari persamaan ini sama kayak yang tadi. Ini persamaan 1, yang ini persamaan kedua, kayak gitu. Kalian cari nilainya gimana. Jadi kalian juga harus bisa dari soal cerita dibuat model matematikanya. Ketika sudah dapat baru bisa kalian kerjakan. Ini sama kayak tadi, kita kerjain dulu yang X-nya, misal ya. Oke, 3X plus 2Y sama dengan 9.000. Yang bawah X plus 3Y sama dengan 6.500. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3 ya. Karena saya ingin menghilangkan nilai X-nya dulu nih. Jadinya 3X plus 2Y sama dengan 9.000. Yang bawah dikali 3, 3X
plus 3 kali 3, 9Y sama dengan 6.500 kali 3 berapa? 6.500 dikali 3, 19.500. Langsung kita apain? Ini positif, berarti dikurang ya. Kita kurang. 2 dikurang 9, min 7Y sama dengan 9.000 dikurang 19.500, min 10.500. Sini ya. Berarti nilai Y-nya sama dengan min 10.500 dibagi min 7. Y sama dengan berapa? 10.000 dibagi 10.500 dibagi 7. Min dibagi min plus ya. 1.500. Udah dapat nilai Y-nya. Nilai Y itu apa sih tadi? Y yaitu pulpen. Berarti nilai harga pulpen satunya 1.500. Tinggal cari yang harga buku, cari nilai X-nya. Silakan kalian coba kerjain sendiri di rumah. Terserah, nggak usah dikumpulin, maksudnya buat coba-coba aja. Gitu ya, udah dapat nilai Y-nya. Jadi tinggal cari nilai X. Oke, paham ya? Untuk pertemuan hari ini kita membahas SPLDV, mencari nilai X dan Y dengan metode grafik dan metode eliminasi. Oke, paham ya? Kalau ada yang bingung silahkan ditanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas SPLDV untuk 2 metode lagi, metode substitusi dan substitusi dan gabungan. Gabungan ini antara eliminasi dan substitusi digabung, kayak gitu. Paham ya? Next. Ada tugas ya, silahkan hanya ada 2 soal. Untuk soal yang pertama gunakan metode grafik, untuk yang kedua gunakan metode eliminasi. Kayak gitu. Seperti biasa, deadline-nya 1 minggu, lebih dari itu masih saya terima, hanya nilainya saya kurangi. Gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.